Pernahkah kamu melihat sebuah kapal baja raksasa yang mengapung di tengah laut dan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin ya benda seberat ini tidak tenggelam? Sedangkan sebuah paku yang juga terbuat dari bahan yang sama justru tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air. Kok bisa ya? Nah, fenomena ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak serta-merta kita mengetahui penyebabnya. Mengapa dua benda yang sama-sama terbuat dari logam bisa memiliki nasib yang begitu berbeda ya ketika bertemu dengan air? Apa yang sebenarnya terjadi di balik permukaan air yang tenang itu? Nah, di balik kejadian-kejadian sederhana itu, ada satu rahasia besar nih. Sebuah hukum fisika yang usianya ribuan tahun, tapi masih mempengaruhi kapal laut, kapal selam, balon udara, hingga teknologi modern yang kamu gunakan hari ini. Dan rahasia itu disebut dengan hukum Archimedes. Tapi sebentar. Bagaimana hukum ini ditemukan ya? Siapa sih Archimedes itu? Dan mengapa penemuannya begitu penting sampai-sampai namanya masih diingat hingga sekarang? Mari kita mulai dengan sebuah kisah yang mungkin akan membuat kamu tersenyum. Konon, Archimedes sedang bingung memecahkan sebuah teka-teki besar. Ia diminta membuktikan keaslian sebuah perhiasan tanpa merusaknya. Masalahnya, ia tidak tahu mulai dari mana. Pikiran Archimedes berkecamuk bingung. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mandi. Dan pada saat kakinya masuk ke dalam bak, ia memperhatikan sesuatu yang aneh tapi menarik, yaitu permukaan air yang naik. Lalu tumpah perlahan. Loh, kok bisa airnya bertambah tinggi? Semakin ia turun, semakin banyak air yang keluar. Tiba-tiba, cling! Sebuah ide terpikir dalam benaknya sambil berkata, Eureka! Eureka! Yang artinya saya telah menemukannya. Ya, sebuah ide yang akan mengubah dunia fisika selamanya. Archimedes menyadari bahwa tubuhnya sedang menggeser air, dan jumlah air yang bergeser selalu berbanding dengan volume tubuhnya yang masuk. Di momen itu, ia mengerti bahwa setiap benda yang masuk ke dalam air pasti mengusir sejumlah volume air tertentu. Dan dari situlah inspirasi hukum Archimedes lahir. Kini mari kita bongkar rahasianya. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang masuk ke dalam fluida akan mendapatkan dorongan ke atas. Iya, fluida itu seperti memberi dorongan kepada benda. Dorongan ini disebut dengan gaya apung. Dan besarnya tergantung pada seberapa banyak fluida yang berhasil dipindahkan oleh benda tersebut. Semakin besar bagian benda yang masuk ke air, maka semakin besar pula gaya apungnya. Rumusnya bisa ditulis dengan FA sama dengan rho GV, dengan keterangan sebagai berikut. FA adalah gaya apung, rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume. Tapi jangan buru-buru pusing ya. Intinya, semakin banyak volume yang tercelup, semakin kuat dorongan airnya. Sekarang, berdasarkan hukum Archimedes, ada 3 kondisi yang mungkin dialami oleh sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam fluida, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Misalnya, batu atau besi yang dicelupkan ke dalam air. Apa yang akan terjadi? Ya, batu atau besi tersebut akan langsung tenggelam. Kenapa ya? Karena massa jenisnya jauh lebih besar daripada air. Kondisi kedua adalah melayang. Benda akan melayang jika massa jenisnya sama dengan massa jenis fluida. Contoh sederhananya adalah telur dalam air garam. Ketika garam dilarutkan ke dalam air, massa jenis air meningkat sehingga telur dapat melayang. Contoh lainnya adalah ikan. Ikan dapat mengatur posisinya dalam air menggunakan kantung renang yang berisikan gas, sehingga massa jenis tubuhnya hampir sama dengan massa jenis air.
Kondisi ketiga adalah mengapung. Benda mengapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Contohnya adalah ketika gabus atau styrofoam yang selalu mengapung bahkan ketika didorong ke dalam air. Pada benda mengapung, hanya sebagian volume yang tercelup sehingga gaya apungnya cukup untuk menyimbangi berat benda. Nah, ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam air, benda itu membutuhkan ruang. Ruang yang ditempatinya di dalam air sebelumnya adalah ruang milik air itu sendiri. Karena itu, air harus bergeser, naik, atau bahkan tumpah sedikit untuk memberikan tempat bagi benda tersebut. Inilah yang dimaksud dengan air dipindahkan. Semakin besar volume benda yang masuk, maka semakin banyak air yang harus bergeser. Setiap air yang bergeser ini memberikan dorongan balik ke atas terhadap benda. Dan dorongan inilah yang kita sebut dengan gaya apung. Nah, disinilah kuncinya. Benda yang besar atau berongga mampu memindahkan air dalam jumlah jauh lebih banyak dibandingkan benda kecil dan padat seperti paku. Kapal baja misalnya, meskipun dibuat dari bahan yang sama beratnya seperti paku, memiliki bentuk besar dan berongga sehingga total volumenya sangat besar. Ketika kapal berada di dalam air, bagian bawah kapal memindahkan air dalam jumlah yang besar, sehingga gaya apung yang diterimanya pun cukup besar, dan cukup untuk menahan berat kapal dan muatannya. Sebaliknya, paku meski terbuat dari bahan yang sama, tapi volumenya sangat kecil. Ia hanya memindahkan sedikit sekali air, sehingga gaya apung yang dihasilkan pun kecil dan tidak mampu menahan beratnya. Itulah sebabnya paku tenggelam, sementara kapal yang jauh lebih berat justru mengapung dengan stabil. Hukum Archimedes juga digunakan pada berbagai alat dan teknologi. Misalnya, hidrometer. Hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis zat cair yang bekerja berdasarkan seberapa dalam alat tersebut tercelup dalam cairan. Nah, semakin besar massa jenisnya, maka semakin sedikit hidrometernya tenggelam di dalam zat cair. Yang kedua yaitu jembatan ponton. Dapat mengapung karena drum kosong di bawahnya memindahkan volume air yang besar. Yang ketiga yaitu kapal selam. Kapal selam juga memanfaatkan hukum ini. Ketika ingin tenggelam, tangki balas kapal selam diisi air sehingga massa jenis total kapal meningkat. Ketika ingin naik, air dalam tangki dikeluarkan dan diganti dengan udara, sehingga gaya apung menjadi lebih besar daripada berat kapal. Yang keempat adalah balon udara. Balon udara pun bekerja menggunakan prinsip yang serupa, yaitu dengan massa jenis gas yang lebih kecil daripada udara di sekitarnya. Agar lebih memahami konsep ini, yuk kita lihat beberapa contoh soal. Soal pertama, terdapat beberapa peralatan berupa hidrometer, kursi dokter gigi, meja operasi, kapal selam, dan kapal laut. Nah, kita diminta untuk menentukan nomor mana yang menunjukkan peralatan yang bekerja dengan prinsip hukum Archimedes. Kita tentukan satu persatu. Pertama, hidrometer bekerja dengan prinsip hukum Archimedes. Kedua, kursi dokter gigi bekerja dengan prinsip hukum Pascal. Ketiga, meja operasi bekerja dengan prinsip hukum Pascal. Keempat, kapal selam bekerja dengan prinsip hukum Archimedes. Dan kelima, kapal laut juga bekerja dengan prinsip hukum Archimedes. Nah, jadi peralatan yang bekerja dengan prinsip hukum Archimedes adalah hidrometer, kapal selam, dan kapal laut, yakni ditunjukkan oleh nomor 1, 4, dan 5. Soal kedua, sebuah balok yang memiliki volume VB sama dengan VF sama dengan 10 meter kubik jatuh ke dalam minyak yang bermassa jenis ρF sama dengan 800 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka berapa gaya ke atas atau FA yang dialami oleh balok? Nah, kita menggunakan rumus hukum Archimedes yaitu FA sama dengan
rho F dikali G dikali VF. Nah, substitusi nilai-nilai tadi ke dalam persamaan tersebut. FA sama dengan 800 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 10 meter kubik. Maka diperoleh nilai gaya ke atas atau FA yaitu 80.000 Newton. Soal ketiga, sebuah benda di udara beratnya 100 N. Volume benda adalah 2000 cm kubik diubah ke satuan internasional menjadi 0,002 meter kubik. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik diubah ke satuan internasional menjadi 800 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka berat benda atau W cair di dalam minyak adalah, nah kita lagi-lagi menggunakan persamaan dari hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan rho F dikali G dikali dengan VF. Kita substitusi 800 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,002 meter kubik. Hasilnya yaitu 16 Newton. Karena kita mencari berat benda di dalam minyak atau W cair, maka gunakan rumus gaya apung sama dengan berat di udara dikurangi dengan berat ketika benda dicelupkan ke dalam cairan. Diperoleh rumus W cair sama dengan W udara dikurang dengan FA. Masukkan ke dalam rumus 100 N dikurang dengan 16 N. Maka berat benda di dalam minyak yaitu 84 Newton. Dengan demikian, hukum Archimedes bukan hanya konsep fisika yang menjelaskan mengapa benda mengapung atau tenggelam, tetapi juga menjadi dasar berbagai teknologi penting di sekitar kita. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami dengan lebih baik bagaimana gaya apung bekerja. Cobalah eksperimen sederhana melalui panduan praktikum yang ada di modul ya, dengan berbagai benda dan air untuk melihat langsung bagaimana benda-benda itu tenggelam, melayang, atau bahkan mengapung. Jadi, sampai jumpa di lain waktu.